Yayasan TLM Gemit Cabang TTS mulai beroperasi pada tahun 2024 pada bulan Maret tahun yang lalu. Namun sebetulnya kegiatan-kegiatan kita itu sudah dilakukan di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu sejak tahun 94 kalau tidak salah, sejak TLM berdiri. Dalam kerjasama dengan Yayasan Amos Australia sejak tahun 2022, Yayasan TLM di cabang TTS ini kami sudah melakukan 3 program utama, yakni program kesehatan yang lebih berfokus pada pencegahan stunting, kemudian ada program kebencanaan, yakni pengurangan risiko bencana, dan pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Kegiatan ini kami lakukan di 2 desa, yaitu Desa Benlutu dan Desa Oibobo di Kecamatan Batu Putih. Program kesehatan yang dilakukan di cabang TTS berfokus untuk pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Selamat pagi mama-mama. Selamat pagi Minion. Sehat kok? Sehat. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, yang pertama pembentukan kader desa sehat yang terdiri dari 15 orang ibu-ibu di desa dengan tujuan untuk memonitoring perkembangan kesehatan ibu hamil dan juga melakukan pendampingan untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu. Beta dipercaya dari pemerintah desa Benlutu dan TLM, Yayasan TLM untuk menjadi kader desa sehat sudah kurang lebih 3 tahun, dari tahun 2022. Dan waktu kami dibentuk, kami 15 orang semua. Tugas kami sebagai kader desa sehat, kami dampingi ibu hamil, juga balita-balita pakai posyandu. Kami di sini terus mendampingi TLM di dalam setiap program TLM. Selain kami mendampingi ibu hamil, ada bayi balita untuk datang ke posyandu. Juga kami selalu mendampingi program TLM untuk pemberian makanan tambahan, yaitu kadang bubur kacang, telur rebus, dengan ada PMT keras yaitu bubur ayam. Kami juga membantu mama-mama yang dalam keadaan hamil dari TLM untuk memberikan ayam dan sayur-sayuran. Ma, ini bulan kemarin adik timbang kosonde. Timbang Berapa kilo? 8,15. Terus dia ada sakit-sakit kosonde? Tidak. Oh, tapi di bulan lalu lah berapa kilo? 8,6. Bagus, dia perkembangan bagus, Ma. Terus Ma dong tanam sayur apa sah? Ma dong ini masih tanam sayur. Iya, tapi kalau ayam dong masih bertelur kosonde. Dia pun telur pakai buat apa, Ma? Kegiatan berikutnya adalah pemenuhan gizi dalam rumah tangga dengan pemberian dapur sehat berupa ayam petelur dan juga bibit tanaman. Selamat siang. Siang, Mam Vista. Telur so ibu datang pas ayam bertelur kita pi ambil. Oh, mari Mam, ketemu dulu. Selain pemenuhan gizi dalam rumah tangga, ada juga edukasi untuk ibu hamil dan juga remaja-remaja. Mam Vista, apa kabar? Baik. Nah, ini ademnya bagaimana? Adanya lagi sehat. Oh, kemarin ada ikut posyandu ke sono. Terus dia pemberat? 3,5. Bulan sebelumnya? 2,5. Oh iya, berarti bagus. Terus ini mama po ayam karmana sudah bertelur? Sudah. 1 hari berapa sekarang? 1 kali 3 butir. 1 hari 3 butir. Nah itu mama pakai buat apa? Makan. Makan. Iya. Oh, makan habis kasih susu. Dia kasih susu juga aman kok? Iya, aman. Tidak ada kendala apa-apa? Tidak. 1 hari biasa mama kasih susu dia berapa kali? 3. 3 kali iya. sah? Pokoknya sampai malam dia susu terus. Oh,
paling sedikit 8 kali ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya dia tidur juga 1, 2, 3 jam tuh mama kasih bangun, Iya. kasih susu dia. Susu. Selain itu juga ada kegiatan peningkatan layanan kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas. Kami memberikan bantuan fasilitas kesehatan seperti alat tes HB, strip, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu hamil dan juga bagi anak-anak. Kalau menurut kami layanan kesehatan cukup memadai, Pak. Terlebih yang kami rasakan itu dukungan dari Yayasan TLM selama ini untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan, ibu-ibu nifas yang ada di Benlutu sangat-sangat terbantu, dan kami sangat berterima kasih untuk Yayasan TLM karena ada dukungan makanan sehat berupa makanan mentah, sayur, susu ibu hamil, telur yang mendukung. Ada satu daya tarik tersendiri sehingga ibu hamil dengan sendirinya datang memeriksakan kehamilan, termotivasi karena ada yang dapat bantuan berupa susu, telur, dan makanan sehat di posyandu, juga sayur-sayuran hijau yang ada. Jadi mereka dengan sendirinya aktif di dalam pemeriksaan kehamilan, aktif dalam kegiatan kelas ibu hamil. Nah, ini kami ada di Desa Benlutu, lokasinya di Dusun Nelbaun. Kami punya kali hari ini yang kita lihat ini adalah kali mati. Namun jangan sangka kalau kali mati seperti ini, tetapi ketika meluap bisa saja mendatangkan bencana yang begitu besar. Yayasan TLM bekerja sama dengan pemerintah Desa Benlutu dan kami membentuk tim siaga bencana dengan berjumlah anggota 15 anggota. Kami bersama-sama melakukan pemasangan papan informasi mengenai penambangan pohon secara liar dan lain-lain. Bapak, ini kita ada kata-kata kasamse hau kalan-kalan. Ini artinya apa, Bapak? Baik, terima kasih. Ini memang selama ini yang kita di sini ini masyarakat kadang-kadang selalu tebang pohon dengan sembarangan sehingga dampaknya itu banjir. Nah, kemarin setelah adanya dengan Yayasan Amos Australia yang mensponsor mendukung TLM, Yayasan TLM ini, maka ada baliho yang terpasang di pinggir kali sini, kaisam se hau kalan-kalan, artinya jangan menebang pohon sembarangan. Ini jadi kita bersyukur karena sudah ada jalur evakuasi yang dipasang oleh Yayasan TLM SOE. Jadi kita bisa perhatikan, jadi ketika terjadi banjir itu masyarakat langsung melihat jalur evakuasi yang sudah ada. Dan ini sebagai rambu-rambu untuk masyarakatnya tidak larinya ke kali, karena di sana berarti dampaknya lebih berbahaya. Tetapi kita memperhatikan jalur evakuasi yang ada dengan anak panah. Jadi kita larinya ke titik kumpul yang jaraknya kurang lebih 350 meter dari tempat kita berdiri saat ini. Di Desa Ebobo kami tim kelola bencana ada 11 orang anggota. Kami melakukan berbagai kegiatan penanganan bencana. Salah satunya di Desa Ebobo itu ada banjir dan juga kekeringan. Dan untuk kekeringan ini kami antisipasi dengan bersama pemerintah desa membuat yang namanya jaringan air bersih. Kita ada sumber mata air yang bersama dengan pemerintah desa kita tarik sumber air itu ke titik reservoir paling tinggi untuk sebentar kita suplai ke masyarakat pengguna air. Selama ini kami belum air ini belum sampai di kami biasanya ditimba dengan kendaraan bermotor, terkadang kami pesan dengan cara beli. Program desa adakan perpipaan dengan kerjasama dengan TLM hingga mampirkan air ke kami di Dusun B Desa Ebobo. Hingga sekarang kami sudah menikmati sudah selama 1 tahun. Dan puji syukur karena dengan adanya bantuan ini maka kami sekarang sudah mulai ambil air tidak susah lagi. Dengan pepatah sumber air sudah dekat. Awal mula kami buka kios itu kami pakai bahan yang seadanya. Baru waktu itu kami buka juga masih pakai seng bekas dan istilahnya itu masih pakai dadegu biasa saja. Selain usaha sayur-sayuran, Om Naris juga telah menjadi agen telur
mendistribusi telur ke langganan sayur Om Naris yang ada di Desa Benlutu. Adanya ini bantuan dari TLM, adanya ini lemari untuk ini jual sayur. Kalau bab tua ini jual sayur keliling, saya jaga di rumah sambil jaga anak, masak untuk ini suami anak sambil jaga sayur. Semenjak bekerja sama dengan TLM menjadi agen telur, saya bukan hanya mengambil telur untuk sebagai jualan saja, tapi juga untuk membantu dalam hal memang saya menjual, tapi yang pembelinya itu beli bukan untuk hanya sekedar makan, tapi membantu meningkatkan gizi anak-anak dan ibu-ibu yang sedang hamil. Sesuai visi misi pemerintah Desa Ebowo, bahwa kita lebih memperkuat di bidang ekonomi dan pemberdayaan. Dan karena itu setelah saya terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2022 setelah dilantik, maka kami bekerja sama dengan Yayasan TLM yang adalah salah satu yayasan yang peduli dengan Desa Ebowo, dan karena itu banyak program yang kami lakukan. Saya atas nama pemerintah Desa Ebowo dan seluruh jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus untuk Yayasan TLM Cabang Soe dan TLM Kupang yang telah mendukung kami selaku pemerintah desa sejak tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Amos Australia yang telah mendukung kami dalam melaksanakan program kerja di masyarakat wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan.